Okay, welcome all to our science online class. Jadi ini peraturan Zoom-nya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita akan review pelajaran kita tentang, masih ingat tentang apa? Oke, kita lihat. Ini ada tentang rangka dan tentang paru-paru. Oke, let's start. Oke, nah kalian lihat dulu di sini. Oke, di sini adalah rangka kepala. Nah, rangka kepala ini sudah pernah Miss bahas di video ya, bahwa rangka kepala ini terdiri dari beberapa tulang. Di sini ada tulang hidung, kemudian diketahui ada tulang rahang bawah, tulang pipi di sini ya, tulang baji, tulang pelipis, tulang ubun-ubun. Nah, di sini ada huruf nih, ada huruf A, B, dan C. Kita mulai dari huruf A dulu. A ini, nah tepatnya ini tulangnya ini berada di atas bagian mata ini. Tulang apakah ini? Oke, boleh kalian cek jawabannya di chat room. Tulang dahi. Oke, pakai chat aja ya. Oke, biar Miss tahu siapa aja yang chat biar jelas. Oke, Miss mute-kan dulu semuanya. Ayo chat di chat room. Oke, ada Cheryl di sini. Benar ya, Olivia juga benar jawabnya tulang dahi. Oke, kita lanjut. Yang B, sekarang yang B. Yang B itu tulang apa? Ayo. Yang B itu tulang apa? Tulang tapis. Tulang tapis kan? Lihat, di sini sudah diketahui di bagian sini ada, di bawah gigi ini, ada namanya tulang rahang bawah. Jadi kalau yang di atas gigi ini namanya apa? Yes, benar Cheryl, Tasya, tulang rahang atas. Good. Tulang rahang atas ya. Oke. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Nah, ini A tulang dahi, yang B tulang rahang atas. How about yang C? Yang C itu tulang apa? Ayo. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak. Ini semua adalah tulang tengkorak. Jadi tengkorak itu adalah nama lain dari tulang rangka kepala. Jadi ini tengkorak bagian apa? Bagian mana? Yang di bawah ini namanya apa? Yes, tulang tengkorak belakang. Benar. Tulang tengkorak belakang. Good. Di sini usahakan kalian semua aktif ya. Di bagian chat saja ya. Miss lihat chat jawaban kalian udah benar-benar semua. Oke, kita next. Di sini ada tulang rangka selanjutnya yaitu rangka badan. Nah, di rangka badan ini kita lihat di bagian bawah rangka kepala itu ada namanya bagian leher ya, berarti ada tulang leher. Oke. Kemudian ada yang namanya di sini di bagian bahu kita ini ada yang namanya tulang selangka. Okay. Next, kemudian di bagian lengan ada yang namanya tulang lengan atas. Oke. Kemudian ada yang namanya di bawahnya itu ada namanya di bagian tengah kita ini tulang belakang, tulang punggung ini. Tulang punggung ini adalah merupakan bagian dari tulang belakang. Oke. Kemudian di bagian samping, di bagian depan ini ada yang namanya tulang dada ya. Kemudian di bagian sini belakang ya ada tonjolan di bagian punggung kita itu namanya tulang belikat. Oke. Kemudian di bagian mendekati bagian dada yang biasanya melindungi bagian perut itu ada yang namanya tulang rusuk, dan bagian bawah mendekati paha itu ada yang namanya tulang gelang panggung. Ini adalah bagian dari rangka badan. Oke, kita next ya. Oke, sebentar. Oke, di sini. Di sini ada yang namanya rangka anggota gerak atas, yaitu bagian tangan. Sama ada yang namanya rangka gerak bawah, yaitu bagian kaki. Nah, rangka anggota gerak bagian atas, itu ada yang namanya ini ya. Ini adalah tulang lengan atas. Dan kemudian di bagian tangan kita ini, oke, kalian lihat dulu di sini. Ini ada yang namanya tulang hasta dan tulang X di sini. Kira-kira kalian tahu nggak tulang X, huruf X di sini yang Miss tulis ini tulang apa? Ayo, cek jawaban kalian di sini. Tulang tempurung lutut. Ini bagian tangan, masih bagian tangan. Oke. Tulang pengupil. No. Coba cek di bagian cek Miss lihat. Yes. Oke, benar. Tulang
pengumpil. Oke, tulang pengumpil. Tadi ada satu yang jawab ya, tapi Aku itu yang jawab. nggak jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Aku yang Tulang jawab. pengumpil sudah benar. Oke, tulang pengumpil. Dah, sebentar ya. Oke, kita cek jawabannya di sini. Yes, benar. Jawaban kalian tulang pengumpil. Oke, jadi gimana sih cara membedakan tulang pengumpil ini sama tulang hasta? Oke, biasanya kalau kalian korek-korek upil, itu pakai jari apa? Jari telunjuk kan? Oke, jadi ingat saja yang mendekati jari telunjuk sama jari jempol ini, bagian sini ya. Oke, bagian sini. Bentar ya. Oke. Di bagian sini, nampak ya? Di bagian sini, ini adalah jari jempol, ini adalah jari telunjuk. Jadi yang mendekati jari jempol ini adalah bagian dari tulang pengumpil. Oke, next. Sekarang kita ke rangka anggota gerak bawah, yaitu bagian kaki. Oke, yaitu bagian kaki. Oke, yaitu bagian kaki kita lihat. Jadi di sini di bagian kaki ada yang namanya tulang paha ya. Kemudian ada yang namanya tulang betis, tulang tempurung lutut. Kemudian ada yang namanya tulang Y di sini. Tulang Y ada yang tahu? Oke, ini udah keluar jawabannya. Yaitu tulang kering. Oke, good. Yaitu tulang kering. Oke, kita next bagian sendi. Bentar ya. Oke. Di bagian sendi, kita lihat di sini. Sendi itu adalah penghubung antar tulang. Jadi di sini antara tulang lengan atas, lengan bawah itu terhubung oleh namanya yang sendi. Begitu juga dengan tulang-tulang yang lain. Nah, sendi ada sendi apa-apa aja? Oke, jadi ada 5 jenis sendi. Oke, yang pertama itu kita mulai dengan tulang sendi peluru. Nah, di bagian sendi peluru ini itu ada namanya hubungan antara tulang leher kita. Oke, sorry. Sendi peluru di sini di sini ya. Oke, bentar ya. Sendi peluru di sini itu ada di bagian paha ya, karena dia memutar. Oke, dia bisa memutar 360 derajat. Oke, kalau yang tadi sendi putar itu di bagian leher, di bagian leher. Kan leher bisa memutar. Oke. Kemudian ada yang namanya sendi engsel. Sendi engsel. Sendi engsel itu biasanya ada di siku kita. Ya, ada di siku kita. Kemudian ada yang namanya sendi pelana. Jadi sendi pelana itu biasanya di ibu jari. Oke. Jadi sendi peluru biasanya itu ada di sini. Oke, karena dia bisa memutar 360 derajat. Oke. Jadi yang bagian paha kalau yang biasanya ada nonton orang yang nari balet, itu kan biasanya kakinya bisa diangkat kan? Oke, bagian kakinya. Jadi yang di bagian di sini, ini ya, antara tulang paha sama gelang panggul ini namanya sendi peluru. Kemudian satu lagi sendi geser. Sendi geser itu pergerakannya sedikit saja, yaitu biasanya antar pergelangan, tulang-tulang pergelangan tangan sama tulang-tulang pergelangan kaki. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke selanjutnya yaitu bagian organ pernafasan manusia. Nah, manusia bernafas dengan apa nih? Coba cek jawaban kalian. Silakan dicek jawabannya. Manusia, organ pernafasan manusia itu apa? Adalah organ pernafasan manusia itu adalah yes, paru-paru. Benar sekali, paru-paru. Oke, ya di sini sudah sekitar 10 orang yang jawab. Silakan dicek. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah bagian dari paru-paru kita. Oke, di sini Miss mau minta satu orang ya. Di sini mumpung ada waktu, Miss mau minta satu orang. Nanti dengarkan pertanyaan Miss. Yang bisa silakan raise hand. Oke, yang bisa silakan raise hand dulu ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, ada nggak yang dari kalian masih ingat jalannya proses masuknya paru-paru itu, proses masuknya udara sampai ke paru-paru kita? Proses masuknya udara.
Dari mana, kemana, sampai menuju paru-paru. Proses masuknya udara. Ada yang tahu? Silakan raise hand. Ada yang tahu? Silakan raise hand. Kita komunikasi sebentar dulu. Ada yang tahu nggak? Oke, yes. Di sini ada yang sudah raise hand. Di sini namanya Wilfredo Joti Canda. Oke, Miss unmute-kan dia sebentar ya. Oke. Oke, khusus Wilfredo dulu yang ngomong, yang lain dengarkan dulu ya, yang lain mute dulu ya. Oke, Wilfredo dari kelas 5D ya. Bisa kedengaran suara Miss? Bisa. Oke, good. Wilfredo, jalan proses masuknya udara itu pertama kali lewat mana dulu? Halo? Udara masuk melalui rongga hidung. Good, rongga hidung. Ikut Lalu ke gambarnya, kemudian ke? Ke trakea. Good, and then? Bronkus. Yes, ke bronkus dulu ya, sabang trakea ini, kemudian? Bronkiolus. Good, ke bronkiolus, and then? Alveolus. Yes, terakhir sampai di alveolus. Good ya. Good untuk Wilfredo dari kelas 5D. Oke. Miss mute kan ya, thank you. Thank you for your response. Oke, Miss lower hand kan dulu. Oke, kita lanjut. Oke, sudah benar yang dikatakan teman kalian jawabannya itu. Jadi, proses masuknya udara itu adalah dari rongga hidung, kemudian ke bagian trakea. Trakea itu tenggorokan ya. Kemudian masuk ke bagian yang namanya bronkus. Kemudian ke cabang bronkusnya ini, cabang-cabang kecilnya ini ada yang namanya bronkiolus. And then the last, masuk ke dalam alveolus. Jadi alveolus itu adalah gelembung udara. Gelembung udara, tempat terjadinya pertukaran nanti antara oksigen sama yang namanya karbon dioksida. Jadi manusia itu bernafas, menghirup oksigen kan? Nah, jadi keluarnya nanti adalah mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi kita lihat dulu di sini, oke, biar lebih jelas. Nampak di sini ada O2 dan CO2. O2 itu adalah oksigen, CO2 itu adalah karbon dioksida. Jadi di sini di alveolus, gelembung udara ini bakalan terjadi pertukaran udara. Nah, pertukaran udaranya gimana terjadinya? Itu dengan bantuan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh darah. Tapi pembuluh darahnya itu yang sangat halus sama yang sangat kecil. Oke, untuk yang pembuluh darah nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Oke, kita next dulu ya. Oke, ini adalah bagian dari paru-paru juga, tapi ada tambahan di sini. Oke, ada tambahan di sini yang mau Miss jelaskan adalah mengenai pleura. Pleura, oke. Pleura ini adalah selaput yang membungkus paru-paru. Kenapa sih paru-parunya itu harus dibungkus lagi oleh satu selaput lagi? Oke, jadi di sini kalau kalian bisa nampak di sini pleura nampak, coba cari dulu bagian pleura. Nampak ya yang bagian biru-biru ini di luar paru-paru ini. Nah, di pleura ini ada yang namanya cairan pleura lagi. Nah, cairan ini fungsinya untuk apa? Oke, nah paru-paru ini kan ada yang namanya proses berkontraksi sama berelaksasi. Jadi paru-paru ini kalau menghirup udara kan dada mengembang ya, berarti paru-paru ikut mengembang ya. Kemudian kalau kita lepas udara, dada ini mengempis, jadi paru-paru ikut mengempes. Jadi, nah karena pergerakan paru-paru ini mengembang, mengempes, mengembang, mengempes, jadi untuk menghindari adanya gesekan antara paru-paru ini dengan bagian organ tubuh kita yang lain, oke. Jadi fungsi dari pleura ini melindungi paru-paru agar tidak terjadi gesekan. Oke. Nah, di bawahnya ini lagi ada yang namanya diafragma. Coba kalian cari dulu gambar diafragma di sini. Nampak? Di bagian pleura itu kan pembungkus paru-paru ya. Ada yang namanya bagian diafragma. Oke. Sebentar dulu. Oke, ini. Nampak ya? Oke, yang ini.
Nampak ya? Oke. Ada yang tahu nggak fungsi atau apa itu diafragma? Ada yang tahu nggak kira-kira diafragma itu apa? Silakan di chat. Yang tahu silakan chat ya. Apa itu diafragma? Ayo, coba diingat-ingat dulu. Apa itu bagian diafragma ya? Ada yang tahu? Di sini Miss belum dapat ada jawaban kalian. Oke, silakan di chat. Apa itu diafragma? Ada? Atau mungkin ada yang mau raise hand untuk ngomong juga boleh. Di sini Miss lihat dulu ada yang raise hand. Karena oke, boleh cari di buku dulu. Miss tunggu sebentar dulu. Oke. Diafragma. Diafragma itu otot. Otot yang bagaimana? Otot yang fungsinya untuk apa? Dia itu terletak di bawah paru-paru nih. Ayo, ada? Ada yang bisa? Silakan raise hand. Oke, benar. Sekat ataupun otot ya, benar untuk Jesselyn Tanaka. Oke, Jesselyn Tanaka. Good. Jadi dia itu merupakan otot ya, otot. Di mana letaknya kan ini pas di bawah paru-paru ini kan. Jadi fungsinya itu supaya ototnya itu yang memisahkan bagian paru-paru sama bagian yang bawahnya itu adalah bagian perut. Ya, bagian perut. Oke, ya, sebagai pembatas benar. Chelsea juga benar di sini sebagai pembatas yang antara bagian dada sama yang bagian perut. Karen juga benar di sini. Oke, Karen Sandra. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Miss tambahan sedikit dulu. Di sini kalian melihat di sini paru-paru itu terdiri atas paru-paru kiri sama paru-paru kanan. Oke, jadi di sini ada yang namanya lobus. Miss jelaskan sedikit untuk lobus yang mungkin ada yang tanya nih, apa itu lobus? Oke, jadi lobus itu adalah bagian paru-paru. Jadi di paru-paru kanan itu terbagi 3 lobus. Artinya itu 3 bagian paru-paru. Ini kalian lihat sekatnya ya, 1 bagian, 2 bagian, sama yang 3 bagian. Oke, jadi yang lobus kiri juga ini terbagi 2 lobus di sini. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand ya. Mungkin ini karena masih ada waktu, ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Miss akan jelasin sekali lagi. Silakan. Ada mungkin dari yang kemarin-kemarin Miss share video, ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Karena ujian kalian udah mau dekat, yaitu minggu depan. Jadi ingat di review ujian kita itu di bab 1 sama di bab 2. Oke, ada pertanyaan silakan. Mungkin ada yang kurang mengerti untuk latihan-latihan di buku cetak mungkin, atau penjelasan di video yang kurang jelas. Mungkin bisa sekarang komunikasi langsung dengan Miss. Silakan raise hand bagi yang mau bertanya. Raise hand dulu ya, raise hand. Cari tombol raise hand, ada? Bisa? Atau mungkin kalau raise hand boleh chat? Boleh chat? Oke. Raise hand ini namanya siapa ya? Iya. Hah? Adelia ya? Silakan di chat Adelia. Apakah Adelia? Halo? Halo? Oke, ada yang tanya di sini karena mungkin kurang jelas suara kalian. Ada yang tanya, Huang Ellen ya, 5C. Miss cairan pleura ya, pleura itu gunanya untuk apa? Nah, cairan pleura ini gunanya itu untuk melindungi paru-paru. Melindungi paru-paru
Oke, melindungi paru-paru itu dari adanya gesekan. Nah, paru-paru itu kan mengembang, mengempes. Jadi kemungkinan kan ada gesekan sama organ yang lain. Oke. Kira-kira mengerti Kak Ellen? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan raise hand. Ada? Atau mungkin lewat chat juga bisa kalau memang agak malu untuk ngomong. Ayo, mumpung ada kesempatan tanya, silakan ditanyain. Oke, untuk masalah lobus. Lobus itu bagian paru-paru. Ini dari Gilbert ya. Ini jelasin sebentar dulu. Oke, jadi kenapa yang bagian kiri itu agak sedikit? Nah, Miss mau kasih tahu nih, paru-paru kiri sama paru-paru kanan tidak sama besar. Kenapa nggak sama besar? Ingat, masih ada organ jantung di sini. Jadi jantung itu terletaknya di bagian dada juga. Ini kan, kalian kalau pegang di bagian dada kalian di sini kan kedengaran detak jantung tek 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 gitu. Jadi jantung itu letaknya itu dekat dengan yang namanya paru-paru. Dia agak ke kiri. Jadi paru-paru kiri kita itu agak kecil. Oke, kira-kira bisa ya? Oke, ini waktunya sudah mau habis. Kita sudah di penghujung pelajaran kita. Oke, jadi ingat kalian untuk review bahan kalian di rumah ya, review bahan kalian di rumah. Bahannya itu kalian cek kembali, lengkapi yang belum lengkap. Dan terakhir untuk tugas yang belum siap, segera disiapkan ya. Oke, bye-bye semuanya. Bye. Ya, Miss tahu karena udah mau habis ya. Jadi ini yang penting kalian semua jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di next meeting. Bye-bye. Udah boleh leave ya. Bye-bye. Bye. Yes, bye. Okay, bye.